Sebelum saya masuk ke Malaysia, saya tuh di kampung nggak pernah beli telur semacam ini, sepapan ini, geng. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik yang di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang harga telur di Malaysia, geng. Ini bukannya saya membanding-bandingkan ya, dan konon katanya di Indonesia itu saat ini harga telur itu naik. Ini geng, tadi itu saya kebetulan sekali baru beli telur ini satu papan. Sini saya ada sedikit curhat geng ya. Dulu geng, sebelum saya masuk ke Malaysia, saya tuh di kampung nggak pernah beli telur semacam ini, sepapan ini geng. Hanya di Malaysia saja saya itu beli sepapan macam ini. Entah ini aib saya atau gimana, terserah kalian menilai saya lah. Yang penting saya ini meluahkan isi hati saya dan merasa bangga lah saya merantau di sini karena bisa membeli apapun yang kita inginkan dan juga bisa mencukupi keluarga kecil saya. Oke, kembali ke topik ya geng. Dulu waktu di kampung itu saya itu belinya per biji geng, per biji. Kalau yang cantik macam ini per biji ya, ini termasuk cantik geng. Menurut saya ini sudah cantik. Kenapa saya bilang cantik? Karena dulu waktu di kampung itu saya belinya itu yang pecah-pecah itu geng. Jadi itu belinya bukan di kedai, tapi di kandang, langsung di kandangnya. Itu sangatlah murah geng. Contoh kalau misalnya harga telur itu yang bagus seperti ini 15.000 rupiah. Kalau beli yang sudah rusak-rusak itu hanya 5.000 saja geng. Cuma sepertiganya harganya. Nah, menurut saya kan yang penting rasanya itu sama. Jadi seumur-umur waktu saya di kampung, saya itu belum pernah beli sebanyak ini dan secantik ini, geng. Misal pun genduri itu kan, misal pun genduri macam itu, kita belinya tak ada satu papan, geng. Tapi per kilo, tempat saya sana itu per kilo, per biji, per kilo atau per biji. Kalau sekarang per bijinya itu sekitaran 2.000 ringgit. Dan alhamdulillahnya lagi geng, saya ini bekerja di Malaysia sini, saya jadi tahu susahnya membuat makanan atau memasak lah geng. Karena saya juga tahu harga-harga makanan-makanan di kampung dulu. Waktu belum kesini itu mungkin saya beli telur itu satu atau dua, itu pun buat Maggi. Selebihnya itu orang tua saya yang membelikan. Tapi sampai saya di sini geng, semua itu saya beli sendiri. Kalau nggak beli sendiri siapa yang mau membelikan kan? Nah, jadi menurut saya ini sangatlah murah geng di sini. Karena kenapa? Di sini tuh sangatlah sesuai sangat geng. Sangatlah sesuai. Oke, kita kerja satu hari bisa mendapatkan 100 lebih, bisa mencapai 200 per hari ya. Nah, sementara ini harganya cuma 15 ringgit, 15 atau 14 ringgit tadi geng. Sorry. Hanya 14 ringgit saja geng. Jadi sangatlah sesuai. Nah, kalau di Indonesia itu per kilonya berapa ya? Lupa, saya kurang paham sih. Pokoknya kalau untuk beli telur antara kemasukan kerja di sana itu sangatlah kurang sesuai, geng. Ini mungkin karena saya ini orang kurang mampu mungkin kali ya. Mungkin kalau bagi orang yang menengah ke atas ekonominya itu nggak ada hal. Kalau itu jangan dibicarakan lah. Kan saya ngomongin orang yang kurang mampu. Kalau ngomongin yang mampu pun, kalau saya benar-benar mampu juga, ngapain saya masuk ke Malaysia kan? Lebih baik di kampung berjumpa dengan keluarga. Tapi saya tidak menyesal geng bekerja di Malaysia sini karena banyak sekali berkah yang saya dapat, seperti lebih mandiri, terus tahu susahnya mencari uang seperti itu, tahu caranya berkomunikasi dengan orang asing yang dulunya tidak dikenal.
itu bagaimana, dan di sini itu lebih mudah berkomunikasi karena bahasanya itu hanya bahasa Melayu saja, geng. Kalau di kampung kan kalau kita itu cakap sama orang yang lebih tua itu memakai bahasa daerah, dan bahasa daerah itu lebih halus, geng. Dan itu nggak ada di sekolahan, geng, apa bahasa itu. Kalau dulu sangat itu ada, tapi sekarang itu sudah dihapus bahasa itu, bahasa daerah. Jadi kalau bicara ya sama orang yang lebih tua itu harus memakai itu. Jadi kalau nggak pandai kita kan sungkan seperti itu. Nah kalau di sini itu sama, geng. Hanya satu saja. Mungkin di Indonesia pun kalau di daerah kota macam itu, nah itu mungkin juga sama lah macam sini ya, mungkin memakai bahasa Indonesia juga. Tapi kalau di perkampungan itu lain, geng. Karena kan saya hidupnya di perkampungan ya. Oke, geng, kembali lagi ke topik ya, geng. Jadi inilah, geng, ini bukannya saya membanding-bandingkan harga telur di sini dan di Indonesia, itu bukan, geng ya. Tapi saya itu gimana ya, merasa bangga lah di sini bisa membeli apapun yang saya mau, termasuk telur, daging, ikan, dan lain-lain. Saya termasuk bangga, geng. Kalau ada yang bertanya apakah di Malaysia situ nggak ada jual butiran telur yang per butir itu, ada juga, geng. Ada di sini yang jual telur ini yang per butiran itu ada, tapi alhamdulillahnya saya itu nggak pernah beli yang per butir. Saya belinya yang per papan macam ini, geng, sebanyak ini. Ini ada isinya ada berapa, geng ya? Coba kita kira, geng ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 biji. Ini berarti lebih kurang 2 kilo, geng. Kalau 2 kilo itu 14 ringgit, berarti sekilonya itu 7 ringgit per kilonya, geng. Nah 7 ringgit kalau dirupiahkan sekitar 21.000 rupiah. Coba kalau kalian tahu harganya telur di Indonesia itu sekarang berapa, tulis di kolom komentar ya. Karena saya pun kalau telepon keluarga itu saya nggak pernah, geng, cakap-cakap pasal harga-harga itu. Ya pernah sih, tapi jarang banget, kayak nggak pernah, geng. Karena saya itu di sini kan berjuang ya, geng ya. Jadi waktu kita di sini tuh sakit, terus susah gitu, nggak pernah saya, geng, ngomongin dengan keluarga ataupun apa ya, cerita sama keluarga itu nggak pernah. Takutnya gini, geng, kita kan di sini di perantauan, jauh dari keluarga. Nanti kalau saya cakap sama keluarga, takutnya nanti dia kepikiran, geng. Nanti kalau dia kepikiran sakit kan malah menambah masalah lagi kan, malah jadi susah. Nah dari itu lebih baik diam saja. Takutnya gini, geng, misalnya kita cerita sama keluarga, terus dia kepikiran, wah anak saya kok di sana susah hidupnya kayak gini gitu kan. Lepas itu di sini saya sudah mendapatkan kesenangan, saya sudah tak susah lagi, tapi keluarga ataupun orang tua itu masih masih kepikiran, geng. Jadi kasihan. Menurut saya pun juga banyak sih, rata-rata anak rantau itu seperti itu. Kalau ada kesusahan disembunyikan, kalau ada kesenangan dikeluarkan. Itulah anak rantau, hebatnya anak rantau. Kalau kalian belum pernah merantau, wah nggak bisa lah, geng, kalian merasakan. Mungkin banyak juga orang yang bilang orang desa, kampungan gitu kan. Nggak apa-apa kampungan, memang inilah cara kita untuk bahagia ya. Karena kan kesuksesan orang itu berbeda-beda, geng. Ada yang sekian sudah merasa senang gitu, ada yang merasa senangnya itu sudah kaya betul. Kan relatif, geng, kesuksesan itu kan nggak bisa disamaratakan. Jadi kalau seperti ini saya sudah merasa bahagia, mungkin belum tentu orang lain itu merasa bahagia seperti apa yang saya rasakan. Apakah kami itu dilahirkan seperti orang yang kurang mampu ini menyesal? Menurut saya enggak, geng. Enggak menyesal. Karena lah saya dilahirkan seperti ini, jadi tahu bagaimana susahnya hidup untuk mencari uang, untuk mencukupi keluarga.
untuk mencari uang, mencari nafkah itu saya tahu. Mungkin kalau saya dilahirkan sebagai orang kaya, saya bisanya mungkin hanya minta, geng. Mungkin ya, karena kita nggak tahu pun juga belum pernah kaya, ya doakan saja lah, geng. Semoga ya bukan kaya sangat lah, yang penting cukup, itu pun sudah syukur, geng. Karena puncak kebahagiaan saya itu menurut saya yang penting hidup tentrem, nggak gimana, geng ya. Yang penting nggak teringin ini bisa terus kesampaian, terus sama keluarga itu nggak sering gaduh, itu menurut saya sudah bagus sih, sudah bahagia menurut saya loh ya. Nggak harus yang kaya-kaya sangat terus mempunyai kereta atau mobil yang bagus-bagus, nggak selalu. Mungkin kalau orang-orang yang seperti kita ini, geng, yang bisa dikatakan menengah ke bawah ya, misalnya pun kita mempunyai kereta, itu malah susah, geng. Belum tentu bisa ngerawat itu kereta, beli minyak itu pun belum tentu setiap hari keturutan. Jadi ya mungkin jalan yang terbaik Tuhan memberikan yang seperti ini, geng, biar bisa mensyukuri. Kalau nantinya itu sukses, kemungkinan orang yang seperti kita ini lagi baik, lagi bagus lagi, geng, karena tahu dulunya itu mencari uang, sudah tahu mengalami susahnya hidup seperti itu, geng. Wah, saya jadi cerita kemana-mana ini, geng ya. Sudah tak fokus lagi kepada judulnya tadi. Oke, sampai sini saja ya, geng, video saya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jenal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada tutur kata saya yang kurang bagus ataupun ada yang tersinggung, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, geng. Itu bukan niat saya. Niat saya hanyalah memberikan informasi saja dan juga bukan perbandingan. Oke, bye bye.